Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada bab pertama mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 10, di mana materi yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Suatu kata yang mengarah pada penunjukan sesuatu itu namanya isim isyarah. Nah, isim isyarah atau kata tunjuk ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah isim isyarah lil qarib atau isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Kata yang biasa digunakan untuk isim isyarah lil qarib ini adalah hadza, yang artinya ini. Sedangkan yang kedua adalah isim isyarah lil ba'id, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk yang mengarahkan pada sesuatu yang jauh. Itu biasanya kata-kata yang dipakai adalah dzalika, yang artinya itu. Baik. Untuk yang pertama, isim isyarah lil qarib atau isim isyarah yang menunjukkan pada sesuatu yang dekat. Kata yang biasa digunakan adalah hadza, yang artinya ini. Contohnya adalah hadza kitabun. Kitab yang kita maksud ini kalau menggunakan hadza maka harus berada pada jangkauan kita, karena kita menunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza kitabun artinya ini kitab, maka kitabnya harus berada pada jangkauan kita. Atau kita mengatakan hadza qalamun, ini pena, maka pena yang kita maksud itu harus berada pada jangkauan kita juga. Atau kita ingin menunjukkan baju, hadza qamisun, ini baju. Atau hadza kursiyun, ini kursi. Jadi ketentuan yang pertama untuk isim isyarah lil qarib dengan menggunakan kata hadza adalah kata yang dimaksud itu harus berada pada jangkauan kita, dekat dengan kita. Yang kedua ketentuannya adalah setelah kata hadza yang artinya ini harus diikuti dengan isim mudzakkar, di mana salah satu cirinya isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan ta marbutha. Maka kita perhatikan contoh yang tadi telah saya sebutkan, semuanya baik hadza kitabun, hadza qalamun, hadza qamisun, hadza kursiyun, semuanya masing-masing tidak ada yang diakhiri dengan ta marbutha. Baik. Contoh yang diakhiri dengan ta marbutha dan menggunakan hadza, maka itu adalah salah, sebagaimana contoh yang saya sebutkan ini. Ini adalah contoh yang salah, ya. Jika kita bermaksud untuk menunjuk papan tulis yang dekat dengan kita, sedangkan kita menggunakan kata hadza saburatun, maka ini adalah contoh yang salah. Karena ingat ketentuan tadi, setelah kata hadza maka kata selanjutnya tidak boleh diakhiri dengan ta marbutha. Ini kata yang saya garis bawahi, diakhiri dengan ta marbutha, maka ini adalah contoh yang salah. Contoh yang lain adalah apabila kita menunjukkan penggaris
dan kita mengatakan hadza mistaratun, ini penggaris. Karena kata mistaratun ini diakhiri dengan tak marbuthah, maka penggunaan hadza menjadi salah. Jadi ketentuan yang kedua dalam penggunaan kata hadza atau ini adalah tidak boleh kata-katanya yang kedua atau kata-kata yang mengiringi kata hadza ini diakhiri dengan tak marbuthah, itu tidak boleh. Harusnya sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, tidak ada tak marbuthahnya. Baik itu untuk isim isyarah lil qarib atau isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita. Sementara ini kita akan membahas tentang hadza yang artinya ini. Untuk yang kedua ada isim isyarah lil bait atau isim isyarah yang menunjukkan kata atau benda atau sesuatu yang jauh dari kita. Maka kita menggunakan kata dzalika yang artinya itu. Contohnya, kalau kita melihat ke atas, ada sebuah lampu dan lampu itu berada di luar jangkauan kita, maka kita katakan dzalika misbahun, itu lampu. Atau kita berada di suatu sekolah, sedangkan kita dari kejauhan melihat masjid misalkan, maka katakan dzalika masjidun, itu masjid. Atau kita berada dalam suatu ruangan, sedangkan kita melihat di sana ada pintu misalkan, maka kita katakan dzalika babun, itu pintu. Sebagaimana kata hadza, maka kata dzalika pun juga harus diikuti dengan isim mudzakkar. Tidak boleh isim atau kata setelah dzalika ini diakhiri dengan tak marbuthah. Sebagaimana contohnya misalkan kalau kita mau menyebutkan sekolah misalkan, sedangkan kita berada di luar sekolahan tersebut, kemudian kita mengatakan dzalika madrasatun, itu suatu madrasah atau sekolah, maka ini keliru. Karena penggunaan kata dzalika itu harus diiringi dengan kata atau isim mudzakkar. Tidak boleh ada tak marbuthah sebagaimana yang saya garis bawahi ini. Nah, itulah tentang pelajaran isim isyarah, di mana kita hari ini belajar tentang isim isyarah lil qarib, yaitu hadza yang artinya ini beserta ketentuannya, dan isim isyarah lil bait yaitu dzalika yang artinya itu beserta ketentuannya. Mudah-mudahan dapat dipelajari dan dipahami bersama. Demikian mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 di bab yang pertama untuk sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat dipahami bersama-sama. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.